Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ahbabana fillah, di dalam surat Fatir Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang perniagaannya tidak akan pernah merugi. Perniagaan yang dimaksud adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berniaga dengan Allah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangatlah mahal harganya, dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria orang yang tidak akan pernah merugi perniagaannya, yaitu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, menegakkan ibadah salat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang tidak akan pernah merugi perniagaannya. Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala untuk mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sesungguhnya Ia, Allah Subhanahu wa taala, adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Di dalam penggalan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut kriteria pertama dengan firman-Nya, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan istimrar. Orang-orang yang senantiasa membaca dan terus membaca kitab Allah. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mentadaburi maknanya, apatah lagi keutamaan mengamalkan isinya. 3 poin utama inilah yang sepatutnya menjadi prioritas seorang muslim, seorang mukmin saat ia berinteraksi dengan Al-Quran. Memperbanyak bacaannya, mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan berusaha untuk senantiasa mengamalkan isinya. Poin yang pertama, membaca ayat Al-Quran. Nabi SAW yang Al-Quran itu sendiri turun kepada beliau senang membaca Al-Quran, bahkan juga senang mendengarkan bacaan orang lain. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, "Ya Abdullah, iqra' alayya Al-Quran." Wahai Abdullah, bacakanlah Al-Quran di hadapanku. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda merasa heran dengan permintaan baginda Nabi. Maka ia bertanya, "Ya Rasulullah, a'aqra'u 'alaika Al-Quran wa 'alaika unzil?" Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu sendiri Allah turunkan kepadamu? Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya saya senang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca orang lain di hadapanku. Maka mulailah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membaca ayat Al-Quran hingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Tiba-tiba Nabi SAW menyatakan, "Hasbuk, hasbuk, cukuplah, cukuplah." Faltafattu fa idza 'ainahu tazrifan. Ketika aku menoleh, aku melihat baginda Nabi SAW
aku menyaksikan kedua kelopak matanya meneteskan air mata. Bacaan yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sangat berkesan di hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga meneteskan kedua mata beliau. Hadis yang kedua juga terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pernah menyitir pendapat salah seorang ulama yang beliau cantumkan dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah. Seraya beliau menyatakan, adadu durajil jannah bi'adadi ayil Quran. Sesungguhnya jumlah tangga-tangga atau tingkatan-tingkatan di dalam surga sejumlah ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah yang dipahami daripada hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, yuqalu liqari'il Quran yawmal qiyamah iqra' warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada para penghafal Al-Quran di hari kiamat, Iqra, bacalah, warattil, dan bacalah dengan tartil, wartaqi, dan naiklah kedudukanmu di dalam surga, karena sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga setingkat dengan ayat-ayat Al-Quran yang engkau baca atau yang engkau hafal saat engkau di dunia. Semakin banyak ayat Al-Quran yang dihafal oleh seseorang, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara khusus Nabi SAW menjelaskan tentang kedudukan para pembaca dan penghafal Al-Quran dengan sabdanya, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Para ahli Al-Quran yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, baik dengan membacanya, mentadaburi maknanya, dan juga mengamalkan isinya. Ahlullah wa khasatuh, mereka itu adalah keluarga-keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Di dalam sejarah para sahabat Nabi SAW, merekalah di antara contoh muslim mukmin yang menikmati interaksi dengan Al-Quran. Bukan saja saat mereka membacanya di luar salat, bahkan mereka pun juga menghabiskan waktu membaca Al-Quran hingga di dalam salat. Diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah di antara sahabat Nabi SAW yang menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat sunnah beliau. Itu yang pernah dinyatakan oleh sang istri tercinta ketika orang-orang munafikin masuk menyerbu rumah beliau, ingin membunuh beliau. Maka sang wanita, istri tercinta beliau, berkata, atadribu rajulan qara'al Qur'ana fi rak'ah. Apakah kalian berusaha untuk membunuh seseorang yang ia pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat sunnahnya? Ahbabana fillah, ini salah satu interaksi para sahabat dengan Al-Quran yang begitu intens dengan membacanya, apatah lagi dengan mengamalkan isinya. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu pula yang meriwayatkan hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Ahbabana fillah, poin yang kedua adalah mentadaburi maknanya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan asar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda yang pernah menyatakan, la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan pada membaca Al-Quran yang tidak disertai dengan mentadaburi ayat-ayat dan maknanya. Hal ini juga dipahami dari hadis Nabi SAW ketika beliau pernah bersabda, man qara'al Qur'ana fi salas lam yafqah. Orang yang membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari,
maka dia tidak akan pernah bisa memahami kandungan maknanya. Ahbabana fillah, poin yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kriteria orang yang tidak akan merugi perniagaannya adalah menegakkan salat. Dan poin yang ketiga adalah orang yang senantiasa menginfakkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Yang pertama, berinfak dengan cara sembunyi. Ini di antara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Salah satunya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Yaitu seseorang yang berinfak secara sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ahbabana fillah, Allah Subhanahu wa taala ketika menggabungkan kriteria orang yang perniagaannya tidak akan pernah merugi antara mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan, adalah isyarat kepada kita orang-orang yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa untuk meraih karunia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat ini, yaitu menegakkan dan mengaplikasikan makna ayat ini, senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian menjaga ibadah salat yang memang banyak kesempatannya kita dapat lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita gabungkan dengan banyak bersedekah baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Ahbabana fillah, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan sedekah secara sembunyi dengan sabda Nabi, "Sadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sedekah yang dilakukan secara sembunyi mampu untuk meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Yang memang banyak hal yang bisa menyebabkan murka Allah, utamanya adalah dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengambil momen kesempatan bulan yang mulia ini, marilah kita berusaha untuk meraih anugerah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat ini, yaitulah anugerah ampunan, anugerah rahmah dan kasih sayang, dengan mengaplikasikan poin-poin yang Allah nyatakan, yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah, aqamus salat, senantiasa menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan senantiasa menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita baik secara sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Semoga dengan spirit Ramadan lebih mudah bagi kita untuk mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, dan senantiasa berusaha untuk mentadaburi makna-maknanya, lalu berupaya untuk mengamalkan isi-isinya, sehinggalah nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datangkan Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi kita. Innal Qur'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat kepada mereka-mereka yang telah membacanya saat di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan inayah hidayah taufiknya kepada kita, memberikan kemudahan dan keringanan untuk senantiasa mengamalkan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.